Kita sambut Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Yang saya muliakan, yang kami cintai, yang kami panuti, para alim ulama, para kiai, para habaib yang begitu banyak berkumpul pada siang hari ini. Izinkan saya menyebut dua yang ada di sini, Buya Kiai Haji Amiruddin dan juga Kiai Haji Zulfikar Hajar yang memimpin doa tadi, sekaligus yang memberikan sambutan Ustadz Legimin Sukri, dan yang lain mohon maaf tidak disebut nama tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun, karena begitu banyak yang mulia hari ini berkumpul. Saya merasa bersyukur sekali bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini bisa bersilaturahmi langsung, dan tadi pagi tiba di Medan rasanya seperti datang ke kampung halaman sendiri. Rasanya seperti ke tanah yang terbiasa kita sujud sehari-hari. Saya mengambil air wudhu, rasanya seperti air wudhu di kampung sendiri. Bersyukur betul bisa pada siang hari ini silaturahmi bersama, dan terus terang saya tidak mengira begitu banyak saudara-saudara kita menyambut baik di bandara, di jalan maupun di masjid tadi. Insya Allah itu menggambarkan ikatan hati, ikatan cinta karena Allah yang kita miliki hari ini. Jadi saya di perjalanan tadi sambil jalan, Buya satu mobil. Saya tanya sama Buya, boleh saya cerita Buya? Kalau kita bersama ulama maka tanya, Buya ada nasihat apa untuk saya? Beliau kasih 3 naskah. Kalau boleh saya sampaikan di sini. 1, syukuri yang ada, syukuri nikmat. Dan tadi qori'nya tadi membacakan ayat soal itu. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Dan persis saya sampaikan, syukuri itu. Kemudian kedua, jangan takut pada siapapun kecuali Allah. Itu pesan kedua. Dan pesan ketiga, gantungkan semua urusan jangan pada siapapun kecuali pada Allah. 3 pesan itu yang disampaikan. Saya catat, insya Allah ini jadi bekal dalam mengarungi perjalanan amanat yang baru saja diembankan. Izinkan saya cerita sedikit di sini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kami tidak pernah membayangkan akan bertugas di Jakarta. Dulu ketika Partai Nasdem sudah mendukung calon yang lain, mereka belum tahu siapa lawannya. Betul ya? Belum tahu. Saya pun tidak pernah menduga akan mendapatkan amanat menjadi calon gubernur di Jakarta. Dan saya sampaikan pada waktu itu, bila diamanati maka biiznillah akan dijalani. Dan ketika sekarang sedang menunaikan tugas di Jakarta, di ujung selesai alhamdulillah 5 tahun, kemudian mendapatkan amanat baru untuk menjadi calon presiden, saya sampaikan kepada Partai Nasdem dengan segala hormat, dengan rendah hati, dengan memohon ridho dan pertolongan Allah, saya sampaikan saya bersedia untuk menjalani amanat ini. Tapi menjalankan amanat ini bukan urusan yang kecil, ini urusan yang besar. Karena itu saya mengajak pada semua, mari kita sama-sama panggul amanat yang besar ini. Besar kecil ada ukurannya, berat ringan soal perasaan. Bila di situ ada ridha Allah maka jadi ringan. Bila di situ tidak ada ridha Allah maka jadi berat sekali. Alhamdulillah kita jalani, saya kerja begitu banyak orang dan kiriman doa dari mana-mana. Kami itu sering merasakan, ya Ibu ya, di Jakarta itu udah ketemu urusan sulitnya luar biasa, rasanya jalannya buntu. Sering sekali itu jalan buntu. Tapi kemudian ketika sudah mengira jalan buntu, muncul jalan-jalan keluar dari tempat-tempat yang tidak terduga sebelumnya. Dan yang semula dianggap kesulitan
justru menjadi kemudahan. Banyak cerita-cerita off the record, nanti kapan-kapan saya cerita. Kalau saya ceritakan sekarang nanti jadi on the record, rame pula nanti. Rame pula. Banyak cerita-cerita. Dan saya perlu sampaikan juga di sini, ketika menjalankan itu semua, kami merasakan betul betapa pesan pendirian Republik ini jadi pegangan. Dan ini juga yang akan jadi pegangan ke depan. Republik ini didirikan untuk menghadirkan perasaan keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Dan itu yang harus kita pegang. Itu harus kita pegang. Kami di Jakarta berusaha bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Yang besar biar besar, tapi yang kecil harus jadi besar. Itu diikhtiarkan, tantangannya tidak kecil, tapi alhamdulillah satu demi satu itu tertunaikan. Karena itu kami merasa bersyukur sekali bahwa ikhtiar di Jakarta sudah tuntas. Karena itu sekalian, pada saat ini dengan adanya amanat baru, perjalanan dimulai. Perjalanan dimulai di mana? Bapak sekalian, ini adalah kota pertama yang didatangi perjalanan ini. Allah takdirkan dimulai dari Medan. Perjalanan ini. Tadi MC pakai pantun, saya boleh pakai pantun. Siang-siang makan bolu meranti, ditutup dengan kolak durian. Amat hangat terasa di hati bertemu alim ulama di kota Medan. Ini awalnya, dan insya Allah dari sini maka kita akan bangun gelombang perubahan itu. Kita mengikhtiarkan Indonesia yang berkeadilan. Kita ingin semua merasakan kesetaraan kesempatan. Kita tidak ingin kesempatan itu hanya dibuka kepada sebagian dan sebagian yang hanya bisa menonton atas kesempatan itu. Sudah cukup situasi seperti itu. Kita ingin dibukakan kesetaraan. Itu juga yang kami ikhtiarkan di Jakarta. Di Jakarta ini, Bu sekalian, ada begitu banyak tantangan, tapi yang pasti begitu banyak mereka yang di bawah itu dianggap seperti warga kota yang tak perlu mendapatkan kesetaraan kesempatan. Justru 5 tahun kemarin mereka yang paling bawah, mereka yang mendapatkan paling banyak kesempatan. Mereka yang dibukakan jeratnya sehingga mereka bisa hidup dengan tenang. Pada saat kemarin kami menuntaskan tugas, saya selesai tanggal 16 Oktober. Tanggal 9 Oktober itu berkumpul kampung-kampung membuat acara perpisahan. Saya tidak mengira kumpul. Ini ya, yang kumpul adalah rakyat miskin kota, itu namanya jaringan rakyat miskin kota, kumpul begitu banyak. Lalu mereka menceritakan hal-hal yang mereka rasakan, yang saya sendiri terharu mendengarnya karena tidak pernah membayangkan. Tidak ada lagi rasa takut akan digusur, diberikan kesempatan kami untuk usaha. Bahkan yang menarik becak dibolehkan di kampung-kampung tanpa takut akan digaruk. Kesempatan itu yang sering hilang. Yang besar perlu negara untuk SIM, untuk izin, tapi yang kecil perlu negara untuk perlindungan. Karena itu ini pula pesan yang dibawa besok ke Indonesia. Kita ingin mereka yang lemah, mereka yang kecil merasakan kesempatan untuk menjadi besar. Dan merasa jadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Kadang-kadang di tanah kita sendiri rasanya seperti menumpang. Seperti menumpang pada tanah kita sendiri. Ada begitu banyak cerita, tapi kami melihat ikhtiar ini. Jadi di dalam perjumpaan kali ini, dalam silaturahmi ini, kami mohon doakan agar bisa amanah. Seperti yang disampaikan, sidik, amanah, fatonah, abdih, ini semua sifat yang mudah-mudahan kita didekatkan dengan sifat-sifat itu. Dan khusus dalam menjalani ini didekatkan dengan ikhlas. Di Jakarta kemarin seperti yang disampaikan di dalam sambutan Pak Ustadz Benjamin, bahwa di Jakarta ini banyak sekali gelombang cerita. Ada banyak, tapi saya sering sampaikan begini: dihina tak menjadi terhina, dipuji tak menjadi terpuji. Terpuji dan terhina tergantung perbuatan sendiri, bukan apa kata orang tentang apa yang kita kerjakan. Jadi kita
melihat boleh saja, dipuji tak berarti terpuji. Sama, dihina juga tidak berarti terhina, tapi apa yang kita kerjakan, dan itu yang kemudian dibawa di Jakarta. Alhamdulillah kemarin di Jakarta memang selalu ramai, di sosial media juga begitu, kan itu saya menganjurkan kepada semua. Bila ada tudingan, bila ada, jangan dibantah, cukup ditanya balik, tunjukkan buktinya. Dan saya yakin insya Allah tidak bisa menemukan buktinya. Kenapa? Jakarta alhamdulillah justru selama 5 tahun ini tenang, aman, teduh, damai. Suasana tegang tidak ada. Yang ada adalah suasana kebersamaan semuanya. Sehingga ketika kita membawa pesan rahmatan lil alamin itu dalam arti yang sesungguhnya, bahwa kita harus hadir memberikan rasa tenang kepada semuanya. Dan ketika itu dilakukan, maka seluruh unsur akan merasakan itu. Alhamdulillah suasana itulah yang terbangun di Jakarta. Kita ingin kesetaraan itu bisa kita lakukan juga di tempat yang lain. Nah, Medan adalah tempat yang seperti miniatur Indonesia. Di Pak Abdillah yang pernah pimpin di kota ini. Di kota ini semua unsur ada, sama seperti di Jakarta. Dan alhamdulillah pesan yang dibawa ini mudah-mudahan akan bisa bergaung luas di kota Medan. Bila bergaung di Medan, mudah-mudahan bisa bergaung di. Jadi kami merasa bersyukur sekali, dan insya Allah nanti akan berjumpa dengan masyarakat. Sampai saya disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, diawalkan untuk bisa ditunjukkan. Ini barangkali yang kami juga berkali-kali sampaikan. Visi misi itu penting, tapi visi misi itu harus ditopang dengan rekam jejak. Visi misi tanpa rekam jejak itu bisa karangan. Karena visi misi itu kan tentang masa depan. Yang menulis tak perlu membawa bukti, yang menentang tak bisa membuktikan. Sama-sama bicara masa depan. Ini adalah vision. Visi itu pandangan ke depan. Yang menuliskan karangan, yang membantah juga dengan. Tapi kalau rekam jejak tidak ada yang karangan. Rekam jejak itu kenyataan. Dan itulah yang ditawarkan hari ini. Itulah yang dibawa hari ini. Kami merasa dengan cara begitu, cara yang dikerjakan Nasdem ini menjadi satu ikhtiar yang patut kita apresiasi. Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini memang perjalanan ini tidak pernah diduga. Saya tidak pernah menduga bahwa Partai Nasdem mendeklarasikan seawal kemarin. Tidak membayangkan. Sudah dibahas bulan Juni, tapi tidak pernah membayangkan. Tapi kita sadar di tengah begitu banyak rencana, ada yang punya rencana sliding tackle, macam-macam rencana, ada yang selama macam-macam. Tapi kita tahu sebaik-baiknya makar adalah makar dari makar Allah, wallahu khairul makirin. Bisa dikalahkan. Inilah pegangan kita. Jadi saya menjalani ini sebagai sebuah amanah. Mohon ibu bapak sekalian berkenan mendoakan. Doakan agar dekat dengan 4 sifat tadi, sekaligus doakan agar bisa menjalani dengan ikhlas, didekatkan dengan ikhlas, dan terus doakan, karena kita merasakan betul doa-doa inilah yang membawa kita kepada jalan-jalan keluar lewat pintu-pintu yang tak terduga sebelumnya. Terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada semua yang telah mendoakan. Izinkan saya mengakhiri juga membawa sebuah pantun. Lama menanti nasi tuntas di tangan, nikmat dimakan perut sampai berat. Walau kini bersua hanya sejenak, kita akan lanjutkan bergandengan dengan terang. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies untuk kita isi dengan foto bersama. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu mungkin. Oke, baik, kalau sudah kita bergantian.
kalau tim saja. Ya,